Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih berikan kepada kita nikmat iman. Mudah-mudahan dengan panjang umur dan disertai nikmat iman, Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih di bab tentang mengagungkan atau menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka dan juga kasih sayang kepada mereka. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-12. 12, 13, 14 hadis. Tiga hadis ini adalah hadis yang saling berkaitan, saling melengkapi. Ya. Akan saya bacakan dan nanti tiga hadis ini akan dibahas secara berbarengan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang satu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Maka janganlah menzoliminya, janganlah menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melepaskan kesulitan dari seseorang muslim, maka Allah akan melepaskan dirinya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah pun kelak akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Hadis yang ke-13-nya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yakhunu wa la yakdzibu wa la yakhdhuluhu kullul muslimi alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in
minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang muslim yang satu adalah saudara bagi orang muslim yang lainnya. Maka janganlah mengkhianatinya, jangan mendustainya, jangan membiarkannya. Setiap muslim harus saling menjaga kehormatannya, menjaga harta bendanya, serta menjaga darahnya. Takwa itu di sini, kata Rasulullah, ya, sambil menunjuk ke dadanya. Cukuplah seseorang dianggap buruk, yaitu apabila meremehkan saudaranya yang sama-sama muslim. Nah, satu lagi, wa anhu, yakni dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahkiru wa la yakhdhulu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrih thalatha marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali beliau mengisyaratkan ke dadanya tentang takwa, ya. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahu al-muslim, kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling curang, saling membenci, ya, dan saling membelakangi. Janganlah kalian berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran lain orang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Tidak boleh menzolimi, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menelantarkan. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah, ya, sambil menunduk ke dadanya. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat, berbuat buruk apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, haram hartanya dan kehormatannya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, dari 3 hadis ini kita skemakan, ya, berdasarkan keterangan dari para ulama, ya, tentang hadis-hadis tersebut adalah bahwa kita ini harus mau mengakui kita ini adalah hamba Allah, ya. Jamaknya ibadullah. Kalau disebut ibadullah, teman-teman harus ingat ini adalah hamba Allah, ya, hamba yang sudah diakui oleh Allah bahwa mereka adalah hamba-hamba yang beribadah dengan benar, ya. Tapi kalau bunyinya bukan ibadullah, abidullah atau ubadullah, itu beda, ya. Dulu sudah sampaikan kalau ubad itu hamba yang masih umum. Orang kafir hamba, ya. Orang-orang yang tidak bertakwa masuk kepada hamba, tapi bukan ubad, ya. Asal katanya abid, kalau ini asal katanya abdun, jadi berbeda, ya. Nah, ketika disebut ibadullah seperti pada hadis yang tadi, kata Rasulullah, kuna ibadullah, bukan ubadullah, bukan ubad, tapi ibad, ya. Ini berarti hamba-hamba Allah yang sudah beribadah kepada Allah secara benar. Nah, 3 hadis ini teman-teman, ulama menjelaskan kepada kita
kita harus mengakui sebagai umat Rasulullah ada sebagai hamba Allah. Ya, disebut ibadullah sekali lagi, dia sudah beribadah secara benar kepada Allah. Itu makna ibadullah. Nah, karena kita sudah diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan benar, kita harus introspeksi, harus terus menyempurnakan kualitas ibadah dan kualitas kehambaan kita kepada Allah. Maka melalui hadis-hadis tadi, Rasulullah mengingatkan, disitulah untuk menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah, menyempurnakan kualitas keimanan kita kepada Allah adalah kita diwajibkan menjalin persaudaraan sesama individu muslim. Begitu. Wujubu ukhuwatil Islam. Wajibnya kita menjalin persaudaraan antara sesama umat Islam. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan saudara? Ya, kita harus cari tahu. Kapan kita merasakan kita ini sudah saudara? Saudara Islam lagi. Di antara ulama tafsir menjelaskan kepada kita dimaksudkan saudara, ya, akhun bahasa Arabnya ketika tunggal, ikhwah atau ikhwan ketika jamak, itu adalah al-mulazim li syai'. Mereka atau dia punya kebiasaan terhadap sesuatu yang sama. Ya, punya kebiasaan di dalam mengerjakan sesuatu yang sama. Kita sudah sama-sama sholat, berarti itu ikhwan. Berarti kita sudah terjalin ukhuwah. Tapi supaya tambah kuat, sholatnya harus disamakan juga. Ya, harus disamakan sholatnya, rukunya harus samakan. Makanya ketika sholat, imam ruku, kalau imam belum bangkit, nggak boleh bangkit. Ya. Kalau imam belum bangkit, makmum sudah bangkit, batal sholatnya. Ya. Dia bukan saudara lagi. Kenapa? Udah menyelisihi. Makanya al-mulazim li syai', adanya kebiasaan dalam melakukan sesuatu, maka disebutlah saudara. Nah, jadi sebagai hamba Allah harus menjalin persaudaraan dengan sesama muslim. Dengan apa? Menyamakan amal-amalan di dalam amal-amalan agama. Tidak boleh berbeda. Karena syariat Allah satu. Ya. Rasulnya pun terakhir satu. Ya. Apalagi Rasul sudah mengatakan, bu'istu, saya diutus. Ya. Adalah apa? Liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Jadi kita ini sebenarnya sudah berakhlak. Sebelum diutus Rasulullah kita sudah berakhlak. Dan bisa jadi akhlak kita bagus. Tapi yang dimaksud Rasul utammima, liutammima, menyempurnakan, maksudnya menjadikan amal-amal kita yang tadi itu sudah positif berpahala. Bukan hanya baik, tapi berpahala. Ya. Jadi sebelum Rasul datang pun manusia waktu itu baik, berakhlak. Ya. Baik, berakhlak. Tolong menolong. Tapi datangnya Rasul agar tolong menolongnya berpahala, bernilai. Makanya di sini ketika kita bicara hamba Allah, kita harus ingat kehidupan, bahwa kita ini sedang berada di dunia. Dan kita tidak akan selamanya di dunia. Kita akan menuju akhirat. Hayatul akhirah. Nah, kalau seorang hamba tidak tahu
dua kehidupan ini, dunia akhirat, dia tidak akan punya motivasi seperti yang Rasul katakan, innama bu'istu liutammima sholih akhlak. Aku ini diutus untuk menjadikan kebiasaanmu wahai manusia berpahala. Bukan sekedar bagus, tapi berpahala. Maka bagaimana supaya berpahala? Contohlah Rasul. Ya, contohlah Rasul. Awalnya kita hidup ini penuh dengan kebiasaan dan kebiasaan. Tapi setelah Rasul datang, kebiasaannya harus bernilai pahala, harus menjadi pahala. Sebelum Rasul datang, kita biasa makan. Sebelum Rasul datang, kita biasa minum. Sebelum Rasul datang, kita berpakaian. Tapi setelah Rasul datang, Rasul mengajarkan kepada kita sholat. Ya. Nah, di samping Rasul mengajarkan sholat dan amal-amal agama, Rasul menjadikan makanmu harus berpahala, minummu harus berpahala, berpakaianmu harus berpahala. Semua yang dulu menjadi kebiasaanmu setelah aku datang harus berpahala. Inilah teman-teman diutusnya Rasul. Ya. Maka ketika kita ingin menjalin dan ini adalah kewajiban dari Allah, maka kita harus pahamkan seperti ini. Ya, pahamkan seperti ini. Ya, melihat teman belum ngerti makan yang benar, kita ingatkan, begini makan yang benar. Dan yang diingatkan tidak perlu tersinggung, tidak perlu merasa jadi rendah. Mentang-mentang usianya sudah lebih tua, diingatkan marah. Tidak demikian. Makanya inilah pentingnya kita mendapat pelajaran yang sama. Ketika kita sudah mendapat pelajaran yang sama, maka persepsi kita pun akan satu, pandangan kita pun akan satu. Dan itulah tujuan dihadirkannya agama Allah, Islam. Wa'tasimu bihablil jam. Bersatu padulah dalam agama Allah. Jangan centang perenang, jangan cerai-berai, jangan berikhtilaf yang tadod. Ya, jangan berikhtilaf berselisih tapi yang tadod, yang tidak Allah sukai. Jadi turunkannya Rasul, diturunkannya hadis, diturunkannya Al-Quran untuk ukhuwah, untuk mengikat persaudaraan. Tapi tadi kapan saudara itu? Ketika punya kesamaan amal-amal. Dan amal-amalnya yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi kemudian Allah menjadikan dalam kehidupan dunia ini berbagai macam aspek, ya, sehingga Allah memperkenalkan ada yang namanya rumah, ada yang namanya masjid, ada yang namanya pasar, ya, ada yang namanya kantor, sekolah dan lain-lain. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan tempat yang paling Allah sukai di muka bumi adalah apa? Masjid. Berarti Allah memperkenalkan dalam kehidupan kita ini berbagai macam tempat. Yang tempat-tempat itu akan menjadi tempat kita bergaul, menjadi tempat kita bermuamalah, menjadi tempat kita berinteraksi dalam kehidupan sosial. Nah, interaksi dalam kehidupan sosial bukan sekedar interaksi, tapi juga harus bernilai pahala buat akhirat kita kelak. Nah, makanya dalam hadis-hadis tadi teman-teman, Rasul mengingatkan, al-muslimu akhul muslim. Antara satu orang Islam dengan Islam yang adalah akhu harus punya kesamaan amalan, ya, harus punya kesamaan persepsi, harus punya kesamaan pandangan, sehingga insya Allah akan menjadi bersatu. Nah, kalau sudah bersatu, Rasul ingatkan untuk menjaga kebersatuan itu adalah apa? Kata Rasul, la yazlimu, jangan engkau berbuat zolim, jangan zolimi dia. Nah, sebenarnya kata-kata zolim itu di depan ini rinciannya sebenarnya.
Ya, ini rinciannya. Ya, nanti kita jelaskan satu-satu. Jadi jangan berbuat zolim, jangan menjoliminya. Artinya janganlah engkau menempatkan orang Islam itu yang itu adalah saudaramu tidak pada tempatnya. Ya. Kalau engkau sudah memberikan ilmu yang sama, maka jangan engkau selisihkan. Ya. Kalau engkau selisihkan, berarti itu engkau zolim. Ya. Jadi az-zulmu, zolim adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim. Nah, tidak pada tempatnya artinya semua yang menjadikan kita mendapatkan yang negatif, itulah hakikatnya zolim. Nah, maka Rasulullah merincinya di antara ya bentuk kezaliman. Rasulullah tegas, la yuslimuhu. Nah, jangan engkau menyerahkan. Di sini maksudnya kalau kita dalam posisi peperangan, ya, jangan kita serahkan teman kita kepada musuh. Ya, ketika saudara kita ditawan musuh, kita berusaha untuk bisa mengambilnya. Itu kalau di situasi peperangan. Bagaimana kalau di situasi seperti ini, ya, yang tidak lihat secara fisik peperangan? Ingat kata Rasulullah, umatku ini, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya terancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan ahli nar. Ya, jadi jangan salah paham. Bukan ahli neraka, tapi diancam menjadi ahli neraka. Terancam menjadi penghuni neraka. Ya, ini wahyu. Rasulullah berucap bukan atas hawa nafsunya, tapi ini dari Allah. Ya. Illa wahidah, kecuali satu. Mana yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabu. Yang satu itu yang tidak terancam dengan neraka adalah jalan atau golongan atau kelompok yang dimana saya berada di sana dan juga sahabat-sahabat saya. Itulah yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, nah jangan kalau dulu di masa perang Rasulullah dan di masa sebelum Nabi Muhammad juga banyak perang-perang. Sekarang nampaknya kita tidak mendapati, ya. Tidak mendapati perang seperti dulu yang dipimpin oleh Rasulullah, atau setelah Rasulullah tidak ada dipimpin oleh para sahabat. Sekarang kita tidak mendapatinya. Tapi karena Rasulullah mengingatkan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73, jadi seakan-akan itu pun kita sama dalam situasi perang. Ya, karena kalau sudah berkelompok pasti berbeda pendapat, teman-teman. Mending kalau pendapatnya itu pendapat tanawu, ikhtilafut tanawu, perselisihan yang memang ada dalam syariat dan dibolehkan. Tapi kalau sudah ikhtilafnya ikhtilaf tadad, perselisihan yang tidak boleh terjadi, pasti akan muncul kebencian, ya, dari diri-diri, dari kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok merasa benar, merasa hebat, merasa tinggi, merasa pahlawan. Seperti itu. Tapi Rasul sudah mengingatkan, satu yang akan dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang di dalam satu kelompok ini, mereka tidak ada perselisihan lagi, tidak ada menumbuhkan kebencian, tidak ada menumbuhkan hal-hal yang negatif, yaitu ma'ana alaihi wa ashabu, yang dimana saya di sana dan juga para sahabat. Nah teman-teman, mari
dengan Rasulullah bersabda begitu, kita harus mengingatkan bahwa inilah jalan yang benar, yang Rasul di atasnya dan juga para sahabat. Ya. Jadi kalau ada orang yang salah jalan, ya, beramal tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebisa mungkin mereka, jika kita tahu mereka adalah masih muslim, mengaku muslim, sebisa mungkin kita ingatkan. Ya, pada pertemuan yang lalu mungkin teman-teman sudah mendengar Rasulullah pernah bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu fi ummatin qabli illa kana ma'ahu min ummatihi hawariyun wa ashabun." Ya, kata Rasulullah, tidaklah seorang nabi diutus untuk sebuah umat, ya, untuk sebuah umat atau sebuah negeri sebelumku, kata Rasulullah, kecuali pasti akan muncul dari umat tersebut dua kelompok, hawariyun wa ashabun. Ya, hawariyun adalah identik dengan yang punya nilai lebih, yaitu membantu perjuangan. Ya, sebagian ulama mengatakan hawariyun ini adalah sahabatnya Nabi Isa. Sebagian ulama tidak. Selama mereka punya ciri-ciri setia, menolong, membantu apa yang dibutuhkan oleh Rasulnya, oleh Nabinya, itu hawariyun. Ya. Tapi Rasul mengatakan dua. Ada hawariyun, ada ashab. Dua kelompok ini punya ciri khas. Ya. Walaupun tadi hawariyun identik dengan orang yang menolong, membantu apa yang dibutuhkan nabinya, baik fisik ataupun psikis, baik harta benda ataupun apa, hawariyun. Ya. Sedangkan sahabat tidak seperti itu. Ya. Karena pengertian sahabat itu yang penting hukum asalnya hidup bersama satu zaman dengan nabinya. Itu sahabat. Ya. Sedangkan hawariyun punya spesifikasi membantu. Nah, namun Rasulullah memberikan ciri yang sama baik untuk hawariyun ataupun untuk sahabat. Apa cirinya? Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Ciri khas hawariyun dan sahabat adalah satu, ya'khuduna bi sunnatihi, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang dimaksud melaksanakan sunnah-sunnah itu apa yang menjadi kebiasaan Rasul waktu itu selama 23 tahun sebagai Rasul. Apapun yang dilihat oleh sahabat, apapun yang didengar oleh sahabat, mempraktekannya tanpa menunggu Rasulullah menyuruh, tanpa menunggu Rasulullah ngomong-ngomandoi. Nah, sedangkan wayak tadu Nabi amri, melaksanakan apa yang jelas-jelas diperintahkan. Nah, ciri hawariyun dan ciri ashab itu seperti itu, teman-teman. Tapi nanti akan muncul, kata Rasulullah, summa innahu, akan tetapi nanti akan muncul siapa? Yakhlufu, orang-orang yang menyelisihinya. Khulufun, orang-orang yang menyelisihinya. Timbul dari umatnya itu sendiri. Ciri khasnya sama dua. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengatakan yang mereka sendiri tidak mengerjakan. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Tapi mereka sendiri tidak tahu apa itu sunnah. Ya? Mereka tidak tahu sunnah itu apa. Tapi mereka mengatakan ini sunnah Nabi, ini sunnah Rasul. Yaquluna ma la yaf'alun. Dan lebih parah lagi, kata ulama menjelaskan tentang hadis Rasul, yaf'aluna ma la yu'marun. Yang lebih parah lagi, justru mereka membuat praktek-praktek amal
yang Rasulullah tidak pernah mencontohkan dan tidak pernah mengizinkan. Nah teman-teman, ketika kita sudah mengerti hadis ini, dan ketika kita mendapati di umat Rasulullah yang mereka adalah saudara-saudara kita dalam keagamaan, sebisa mungkin kita mengingatkan mereka. Apa kata Rasulullah? Wa man jahada bi yadi, barang siapa berjihad dengan tangannya. Jihad ini adalah upaya yang serius, ya, untuk mempertahankan sunnah dan melepaskan amal-amal yang tidak sunnah dari diri kita dan dari saudara-saudara kita. Dan ini amal yang serius. Kata-kata jahada ini amal yang serius, bukan asal-asalan. Maka di situ konsekuensinya, kata mukmin, orang yang disebut mukmin itu konsekuensi. Ketika tidak mukmin apa teman-teman? Kafir. Jadi jihad memperjuangkan sunnah Rasul yang sudah tumbuh di diri kita dan lepas di diri teman-teman kita, itu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Termasuk dengan seperti ini, dengan taklim-taklim. Ini kita sedang berjihad, ya. Ini kita sedang berjihad teman-teman. Ya, kata para ulama, apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan sunnah, lakukan, itulah jihad. Nah sekarang ini sedang berjihad, minimalnya menjihadi diri sendiri. Kita harus mengingatkan, kita ini umat Rasul. Walau beliau sudah tidak ada 15 abad yang lalu, namun peninggalannya, warisannya berupa ilmu masih ada bersama kita, masih ada di hadapan kita. Maka kalau kita tidak berjihad meraih ilmu tersebut, meraih warisan tersebut, bisa jadi kita keluar dari apa yang Rasul katakan, wa man jahada biyadi fahuwa mukmin. Barang yang berjihad dengan tangannya, maka dia mukmin. Kalau kita nggak berjihad, jangan-jangan kita bukan mukmin. Wal-'iyadzu billah. Ya, bil yad dengan tangan ini makna kinayah saja, kiasan. Bisa jadi maknanya dengan kekuasaan. Kalau teman-teman di sini punya jabatan di masyarakat, manfaatkan untuk berjihad. Teman-teman RT, teman-teman RW, teman-teman DKM, apapun, manfaatkan jabatan ini. Ini amanah dari Allah. Kita sudah belajar tentang amanah sebelumnya. Manfaatkan amanah ini untuk berjihad, ya, untuk mengingatkan saudara-saudara kita semampu kita. Mampu dengan taklim, lakukan. Mampu dengan obrolan-obrolan, lakukan. Tidak mampu seperti itu, dengan lisan, kata Rasulullah. Wa man jahada bilisani, barang siapa berjihad memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW dengan lisan, bahwa mukmin. Ketika lisan tidak juga bisa, ya tidak bisa, yang terakhir biqalbi, dengan hatinya. Bagaimana kita berjihad dengan hati teman-teman? Kita benci ketika ada amal-amalan di depan kita, terdengar dengan telinga kita, tapi itu tidak pernah dicontohkan Rasul. Kita harus membencinya. Jika itu ada di diri kita, kebencian terhadap amal-amalan yang tidak pernah Rasul ajarkan, kita masih diakui sebagai mukmin. Tapi kalau kita sudah merasa biasa-biasa saja dan tidak ada kebencian di dalam hati kita terhadap amal-amalan yang tidak pernah Rasul contohkan, apa kata Rasulullah? Walaisa wara'a dzalika minal iman. Kalau hati saja tidak tumbuh di dalamnya kebencian terhadap amal-amalan yang tidak termasuk sunnah, walaisa wara'a dzalika minal iman, kata Rasul, sudah tidak ada iman lagi teman-teman.
Tidak ada iman. Kalau sudah tidak ada iman, apa yang kita berjuangkan dalam hidup ini, teman-teman? Apa yang kita harapkan untuk hidup akhirat kita? Mari, la yuslimu, jangan kita biarkan saudara-saudara kita terus beramal dengan amal yang tidak pernah Rasul contohkan. Ya, jika tidak mampu, doakan. Kita benci bukan secara fisik kepada dia. Kita benci bukan secara fisik kepada mereka, tapi benci kepada amal-amalannya. Maka kita bubuhi kebencian ini dengan doa. Karena kebencian yang seperti ini, itulah kebencian karena Allah. Ya, kita doakan mereka. Tapi kalau kita tidak mendoakan mereka, khawatir itu kebencian hawa nafsu. Ya. Jadi tidak sedikit di akhir zaman ini, teman-teman, ya, umat Islamnya itu sendiri tidak mau berintrospeksi. Benarkah amalan saya ini? Sudah sesuaikah dengan sunnah Rasul? Nah, ini saudara. Ini hadis begitu jelas. Summa innaha atau innahu yakhlupu min ba'dihim khulupun. Tapi akan muncul, kata Rasulullah, dari umat tersebut yang menyelisihi Rasul. Bahkan jumlahnya banyak, 72. Bukan sedikit. Ya. Penyelisih sunnah ini bukan sedikit jumlahnya, 72. Yang satu yang akan selamat. Teman-teman mau di mana? Tentu sebagai orang yang telah diberi qalbun. Mengapa Rasul mengatakan at-taqwa hahuna? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di sini ada hati. Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn. Rasulullah tidak menjadikan untuk setiap satu orang ini dua hati, enggak. Rasulullah menyatakan Allah menjadikan untuk setiap orang itu hanya satu hati. Mengapa Allah jadikan pada dada-dada manusia qalbun wahid, satu hati? Karena supaya takwa ya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Ya. Supaya takwanya hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Nah, itu teman-teman, ya. Ulama menjelaskan kenapa Allah menjadikan di dalam dada manusia hanya satu hati. Karena takwa hanya kepada Allah saja, enggak ada yang lain. Ibadahnya kepada Allah saja, enggak ada yang lain. Ini teman-teman, ya. Jadi ketika disebut at-taqwa hahuna, Allah Rasul mengingatkan di sini ada hati, tempat pangkalnya ilmu, pangkalnya ilmu, ya, pangkalnya ilmu adalah hati. Ketika hati sudah bersih ilmu, maka dia adalah calon hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Ya, jadi mari jangan serahkan diri kita dan saudara kita ke tangan-tangan yang justru khulupun, menyelisihi sunnah Rasulullah. Ya. Nah, kemudian walayah dulu, jangan mengkhianatinya. Yakhdul ini juga punya arti jangan membiarkan tidak ditolong. Ya, kalau tadi Yusuf menyerahkan kepada musuh, kalau yakhdul itu membiarkan tidak ditolong. Ya. Jadi kita pun salah, teman-teman. Ketika kita ditolong oleh teman, jangan merasa terhina. Ya. Ketika dengar misalnya saudara kita terlibat utang, kita pengen nolong dia, ya. Mikir dulu, khawatir dia tersinggung ditolong. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Ya, tinggal mungkin caranya saja gimana. Kenapa? Inilah ikhwah. Kalau sudah ikhwah, tidak perlu ada yang ditakutkan. Ya. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Wah, dia menghinakan saya.
Tidak perlu seperti itu. Makanya tadi butuhnya kita duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan sama-sama ilmu. Ketika ilmu belum dapat, ya seperti itulah. Makanya Rasul mengatakan kita ini bersama-sama dengan orang yang dhaif. Orang yang dhaif lemah. Bukan lemah fisik, tapi lemah pengetahuan tentang agamanya. Ya. Andai ini kita mau sensus, mungkin banyak umat Islam yang dhaif, yang masih sangat lemah dalam ilmu agamanya. Ya. Kita bisa buktikan, ya. Andai mereka itu sudah tahu semuanya tentang ilmu agama, di antaranya pahala besar sholat subuh dan pahala besar sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, masjid ini akan penuh teman-teman. Ya, masjid akan penuh, mungkin akan diperluas lagi, seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi dulu jangan dibiarkan tidak ditolong. Tolong ya. Atau kitanya terus terang, saya butuh bantuan. Kenapa? Karena sudah menjadi ikhwah, menjadi saudara. Jadi harus sama-sama ya. Seperti dari Al-Quran ini lihat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah sudah mengiklankan, memberitahukan kepada kita, kalau kita ini benar imannya dengan melahirkan amal-amal yang disebut dengan soleh, Allah mengatakan kepada kita, akan Allah munculkan dari pribadi-pribadi muslim mukmin soleh tersebut wudda. Apa? Rasa kasih sayang. Kalau bahasa sekarang, simpati dan empati. Bukan hanya simpati, tapi empati. Ya, merasakan andai saya seperti dia, betapa susahnya ya. Itu empati. Ya, kalau simpati karena dianya sulit, dia tidak mau, kita hanya bisa simpati. Kasihan dia ya, mau ditolong tidak mau. Itu simpati. Tapi kalau empati, dia mau ditolong. Mohon maaf, saya akan tolong engkau bukan untuk merendahkan, bukan untuk sesuatu yang negatif, sama sekali tidak. Tapi kami ingin mengamalkan ayat ini, ayat dari surah Maryam 96. Seperti itu. Dan juga ingin mengamalkan hadis-hadis yang sudah kami pelajari. Andai seperti itu nikmat hidup ini teman-teman. Insya Allah umat Islam ini nggak ada yang kesulitan. Ya, kenapa umat Islam ini kesulitan? Karena tadi mungkin mau nolong takut tersinggung, yang ditolongnya pun begitu, seakan-akan lebih baik sulit daripada gengsi, daripada daripada ketahuan kurangnya. Padahal tidak demikian. Ya, yang tidak boleh itu minta-minta. Kalau minta karena kebutuhan yang sangat krusial, maka diperbolehkan. Ya, seperti itu teman-teman. Kembali lagi ke sini lagi. Wala yahkiru, dan jangan menghinakannya. Nah, tadi kan dalam hadis cukup. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek bila menghinakan temannya, meremehkan temannya. Makanya meremehkan seseorang itu salah satu tanda kesombongan seseorang. Ya, 2 ciri sombong. Ya, tanda ketika 2 ini sudah ada pada atau salah satunya, maka itu disebut sombong. Apa? Batrul haqq, menolak yang benar. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada salah satu di diri kita dari 2 sifat ini, kita sudah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang
Mutakabbir, sombong. Itu teman-teman. Jadi makanya subhanallah, ketika sudah terjalin ukhuwah, jangan ada dan jangan merasa dihinakan. Ya. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk menghinakan, nggak ada. Islam justru yang sedang kita bahas menjunjung tinggi kehormatan, ya, menjunjung tinggi keislaman seseorang. Kemudian wala yakhunu, dan jangan mengkhianati. Ya, ketika kita dapat amanat, jabatan-jabatan, teman-teman jangan dikira ketika kita jadi RT itu mendapat amanat dari warga, tidak. Artinya tidak semata-mata jabatan ke RT-an, ke RW itu dari warga, bukan. Hakikatnya dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Maka gunakan amanat ini dan siapkan untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka manfaatkan jabatan ini, amanat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan untuk mencari keuntungan dunia, tapi justru untuk memfasilitasi manusia menuju kehidupan akhirat. Ya, wala yatahasadu, jangan hasad. Hasad di sini adalah ketidaksukaan terhadap saudara kita yang mendapat nikmat dari Allah, bahkan menginginkan kehancurannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, hasad masih dibolehkan, tapi untuk dua. Satu, hasad kepada orang yang berilmu dan kita ingin seperti dia, boleh seperti itu. Ya, dan kepada orang yang berharta, dia pun menggunakan hartanya untuk berjuang dalam agamanya, boleh seperti itu. Tapi kalau selain dua ini, maka dilarang. Jadi hasad, makna hasad yang asli adalah benci terhadap seseorang yang mendapat nikmat dari Allah, bahkan ingin hancur nikmat itu. Naudzubillah min dzalik. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Wala yatanajas. Jangan berbuat tanajus. Tanajus itu sama dengan menipu, curang. Ya. Teman-teman berjualan, ya, di pasar, temennya pura-pura beli, pura-pura beli supaya orang yang lain ikut nawar, ikut nimbrung supaya beli, padahal dia tidak maksud membeli. Ya, ini berapa harganya? Oh, ini 100.000. 100.000, 500.000 aja, 150 aja. Orang lain dengar, ikut nimbrung, tertarik, biar tertarik. Itu namanya tanajus, itu nggak boleh. Padahal dia sendiri tidak berniat membeli, cuma ingin menjadikan orang lain tertarik supaya beli. Jadi dirayu dengan seperti itu tidak boleh. Nah, makanya Allah ada menjadikan tempat-tempat, ada rumah, ada masjid, ada pasar, dan pasar ini adalah tempat bertelurnya, tempat beranak pinaknya syaitan. Ya, tempat beranak pinaknya syaitan. Dan di akhir zaman min alamat, ya, bukan min alamat, ya, min alamat sa'ah, di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah pasar-pasar semakin berdekatan. Bahkan sudah sampai ke dalam rumah. Teman-teman pengen ini, pengen itu, nggak harus langsung ke pasar, cukup. Ini tataqarubut aswaq. Di akhir zaman ini pasar-pasar akan semakin berdekatan, akan mendekat. Ayo teman-teman ya, sehingga transaksinya perlu dipikirkan kembali, boleh nggak transaksi seperti ini, mengandung goror enggak, mengandung syubhat tidak. Nah, teman-teman, semakin akhir zaman, semakin Allah turunkan ilmu dunia, semakin muncul syubhat-syubhat.
baik syubhat dalam ilmu agamanya atau syubhat dalam yang lainnya. Nah, teman-teman ya. Jadi tanajus itu adalah praktek-praktek dalam jual beli. Ya. Seseorang pura-pura membeli padahal hanya untuk menarik orang lain supaya beli. Seperti itu. Ini tidak boleh, ini dilarang, ya. Kemudian wala yatabagad, jangan saling membenci atau memunculkan sesuatu yang menimbulkan kebencian. Karena kebencian itu nggak harus dirangsang pun suka muncul, ya. Dan kalau sudah muncul kebencian, ini bahaya teman-teman, menjadikan nalarnya jadi sakit, ya, menjadikan logikanya jadi nggak pres, ya, tidak objektif berpikir. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawi. Imam Syafi'i mengingatkan, pandangan yang penuh dengan kecintaan, senang, itu akan menumpulkan, ya, menumpulkan apa? Akan menumpulkan berpikir. Nah, ketika saya melihat seseorang dan seseorang itu saya cinta kepadanya, saya suka kepadanya. Ketika ada aib, ketika ada cacat, baik secara fisik ataupun secara pendapat, itu bisa jadi dihilangkan, nggak dianggap. Artinya tetap karena saya suka, dianggapnya benar saja. Itu ketika ainur ridho, ketika orang sudah senang, sudah cinta, ya, walaupun di sana ada keburukan, dianggapnya nggak ada, dianggapnya bahkan benar saja. Kama anna aina sukhti tubdil masawi, begitu pula kebalikannya, ketika pandangannya sudah benci, malah memunculkan berbagai macam keburukan. Nggak ada keburukan, dikorek-koreknya. Nggak ada, dipitnah. Itu terjadi di akhir zaman. Ya, itu terjadi di akhir zaman. Jadi sekarang yang baik-baik itu dipitnah, dibikin keruh, dibikin jelek. Sedangkan yang buruk dipoles biar bagus. Nauzubillah min dzalik. Terjadi di akhir zaman. Makanya kita butuh hadis-hadis ini teman-teman. Ukhuwah wajib, tapi pahami ukhuwah yang mana yang harus kita jalin. Ukhuwah Islamiyah yang tidak mengajarkan segala apapun yang negatif. Karena Islam itu semua nilai-nilai positif ada dalam makna Islam. Jadi jangan memunculkan kebencian, ya. Munculkanlah rasa suka, ya. Berpikirlah objektif. Walaupun kita benci kepada orang itu, tapi kalau dia menyampaikan kebenaran, jangan kita tolak, ya. Seperti itu. Kita suka kepada dia. Kalau memang dia salah, kita harus konsekuen, ya. Jangan kita ambil kesalahannya. Seorang mujtahid ketika salah ijtihadnya tetap dapat pahala 1. Tapi apakah kita ikuti hasil ijtihadnya? Tidak, teman. Bukan begitu. Bukan berarti kita boleh mengikuti hasil ijtihadnya. Tapi buat pribadinya dia dapat pahala. Namun hasil ijtihadnya jika memang itu salah, tidak boleh kita ikuti. Itu maksudnya, ya. Itu teman-teman. Mari tumbuhkan dalam dari kita ukhuwah, ya. Ukhuwah Islam, ukhuwah yang benar. Jangan ukhuwah yang subhat, ya. Pandai-pandailah kita memandang mana yang harus kita ambil, mana yang tidak boleh. Siapapun yang kita lihat, orang yang kita benci, orang yang, jika di sana muncul kebenaran yang memang cocok dengan apa yang Islam, ambil. Tapi jika memang itu salah, kita buang. Mari berpikir objektif. Inilah wujubul ukhuwatil Islam.
Islam tidak mengajarkan kenegatifan. Masih ada pasal waktunya? Nah, hadis ya. Nah, baik, ini sedikit lagi. Man kana fi hajati akhi kana wa fi hajati wa man farad. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan teman-temannya sesama muslim, Allah perhatikan dia. Ya. Barang siapa memudahkan urusan temannya, Allah mudahkan lagi dia. Bukan hanya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Teman-teman, akhirat itu adalah lil kafirin ghairu yasir. Kehidupan di akhirat itu bagi orang-orang yang ketika di dunia tidak setia kepada Rasul, tidak menjadi Rasul, ghairu yasir, adalah sulit, teman-teman. Sulit, teman-teman. Jangan menganggap enteng kehidupan akhirat. Umat Islam sekarang itu banyak menganggap enteng kehidupan akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ghairu yasir, bukan kehidupan yang mudah. Maka mari teman-teman, ya, kita bikin amal-amalan yang mudah-mudahan menjadikan kita mendapat kemudahan nanti di akhirat. Di antaranya seperti ini, ya. Perhatikan kebutuhan teman-teman kita, terlebih di masa wabah ini, ya. Kemudian sama, ya, waman sataro, barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah pun akan menutupi, ya, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang aib, yang punya aib, kita tutupi aibnya, ya, seperti itu. Kita tutupi aibnya, kita tutupi celahnya, kita tutupi keburukannya, kita munculkan kebaikannya. Wallahu alam, karena sudah pukul 6 lewat, berarti baru 3 hadis, ya. Berarti hadis berikutnya hadis nomor 15, 16, kalau nggak salah ada 5 lagi, ya. Nah, ada 5 lagi. Mudah-mudahan satu pertemuan lagi selesai dan kita ke judul berikutnya. Wallahu alam. Tidak ada pertanyaan. Semuanya sepertinya sudah mengerti, alhamdulillah. Tuh, Pak Sudrajat langsung tertawa. Alhamdulillah. Siap mengamalkan. Tidak ada pertanyaan ya teman-teman, ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan, sudah waktu isyraq. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.